البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab bolehnya mandi dan berwudu dari bejana-bejana atau bekas-bekas. Intinya adalah tempat air, wadah air itu dari jenis apapun hukum asalnya. Baik. Kita masuk ke hadis 196. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, al-hadisu sadis wa tis'un ba'dal mi'ah, 196. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan qadah, yaitu semacam bejana itu bekas air yang di dalamnya berisi air, ya suatu bekas yang di dalamnya ada air. Faghasala yadayhi wa wajhah, kemudian Nabi mencuci kedua tangannya dan wajahnya di dalam bejana itu. Wa majja beliau menyemburkan, yaitu setelah beliau berkumur-kumur, menyemburkan air ke dalam bejana itu lagi untuk mendatangkan berkah. Baik, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sudah pernah kita lewati, yaitu di nomor yang ke-188 itu. Takhrijnya sudah yaitu pembahasannya sudah kita lewati tentang hadis Abi Musa, dan akan kita lewati juga, akan kita datangi juga pada kalau tak salah dalam Kitabul Maghazi dan juga dalam kitab Dalailun Nubuwah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Ala, beliau adalah Abu Quraib, Muhammad ibn al-Ala bin Quraib al-Hamdani al-Kufi, siqatun sabtun imam katsirul hadis. Jadi kunyahnya adalah Abu Quraib, kembali ke datuknya Muhammad bin Ala bin Quraib al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usamah. Abu Usamah beliau Hammad bin Usamah, beliau Kufiyun, siqatun, kasirul hadis, wasi'ur riwayat, luas riwayatnya. Walaupun tidak ada yang maksum tentunya. Terkadang beliau keliru tatkala meriwayatkan dari sebagian guru, namun secara umum beliau siqah sabat. An Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Ini Buraid, dan Buraid ini kunyahnya Abu Burdah juga. Jadi beliau Abu Burdah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, Kufiyun siqah. An Abi Burdah, ini meriwayatkan dari datuknya karena Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Jadi beliau meriwayatkan dari datuknya Abu Burdah, namanya Al-Haris bin Abi Musa al-Ash'ari, siqatun fatih. Beliau wafat, terbunuh di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, dibunuh di dalam penjara rahimahullah. Cerita pembunuhannya ada dalam kitab Adqiya karya Ibnul Jauzi. An Abi Musa ma'ruf Abdullah bin Qais al-Ash'ari, nisbat kepada datuk yang sangat tinggi, Ash'ar. Di antara mangkobahnya Abu Musa apa ya, keutamaan beliau? Laqad utiya Abdullah bin Qais mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Sungguh Abu Musa Abdullah bin Qais telah diberi salah satu dari seruling keluarga Dawud, yaitu karena bagusnya qiraah beliau. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk didatangkan suatu bekas yang di dalamnya ada air, yaitu suatu wadah atau cawan, tapi cawan yang besar. Dan hadis ini diringkas, mungkin yang meringkas Bukhari atau mungkin yang meringkas sebagian guru beliau, karena ini terkait dengan kedatangan utusan dari Bani Tamim yang mereka itu diberi kabar gembira, namun mereka malah menolak kabar gembira, mintanya adalah diberi harta, maunya diberi harta. Sampai kemudian
Nabi memerintahkan kepada Abu Musa dan Bilal untuk menerima kabar gembira dan mereka menerima. Dan seterusnya, kemudian Nabi menambahkan berkah untuk mereka melalui apa yang disebutkan di sini. Beliau minta didatangkan tempat air yang di dalamnya memang ada airnya. Selanjutnya beliau mencuci kedua tangannya dan wajahnya. Dan dohirnya adalah beliau berkumur-kumur, makanya beliau menyemburkan air dari mulutnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, pembahasan ini telah dilewati terkait dengan apa itu masalah wudhu dengan sisa air wudhu orang lain. Baik. Cuma yang diinginkan Imam Bukhari dalam bab ini, kenapa hadis Abi Musa masuk di sini adalah dzikrul qadah, yaitu disebutkannya tempat air. Makanya ini masuk dalam bab itu. Fil mikhdab wal qadah wal khashab wal hijarah. Baik. Intinya boleh pakai bentuk apapun, yang penting boleh untuk menampung air, boleh untuk berwudu. Baik, karena pembahasannya pendek dan secara panjang itu bukan di sini insya Allah, tapi nanti di Dalailun Nubuwah insya Allah. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al hadisul as-sabi' wa tis'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-197. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Qala haddatsana Amr ibnu Yahya an abihi an Abdullah ibn Zaid. Ujung-ujungnya sanadnya sama ya, dengan masalah wudu itu lagi terulang, Abdullah bin Zaid. Baik. Qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke keluarga itu. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufar. Kemudian kami keluarkan untuk beliau air di dalam taur. Baik, yaitu semacam bejana juga. Min sufar, minnya adalah lil jenis, yaitu dari jenis sufar. Sufar itu nuhas, yaitu kuningan kalau orang Indonesia bilang. Sebagian mengatakan seperti tembaga. Fatawaddo, kemudian beliau berwudu. Apa? Suasa, mungkin ya suasa. Iya. Fa ghassala wajhahu salasan. Selanjutnya ini dohirnya, fa-nya adalah fa tafsiliyah, karena yang setelahnya semuanya masuk ke makna wudu. Lalu untuk apa muncul fa? Ini fa tafsiliyah. Pola wudunya macam apa? Yaitu Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadaihi marratain, dan mencuci kedua tangannya 2 kali, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Wa masaha bi ra'sih, mengusap kepalanya. Mutlak menunjukkan ini hanya 1 kali sebagaimana telah kita lewati. Wa aqbala bihi wa adbar, yaitu maju dan mundur. Telah kita lewati, yaitu dari paling depan ke belakang kemudian maju lagi. Wa ghassala rijlaihi, beliau mencuci kedua kakinya. Hadis ini terulang-ulang. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus, beliau adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdullah, berarti kembalinya ke ayahnya ya, Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Cuma terkenalnya memang Ahmad bin Yunus, nisbat langsung ke datuknya. Beliau siqatun kasirul hadis sunniyun kufi. Dikatakan beliau min sholihil kufiyin, orang Kufah yang soleh. Jelas rata-rata yang namanya ahli hadis adalah ahlu sunnah. Namun apabila disebutkan secara khusus sunni atau sahibus sunnah, berarti memang sangat menonjol dalam masalah sunnah. Walaupun dalam masalah lain juga namanya ahli hadis. Siqah. Ini Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Beliau Abu Abdullah juga, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah Majishun. Majishun ini datuknya kan berarti ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah Majishun. Dikatakan Majishun karena apa itu namanya ya? Yaitu yang pipi bagian bawah itu warnanya agak kemerah-merahan. Maka dipanggil Majishun, ini bahasa orang Persia. Dan beliau adalah siqatun faqih, imam. Sering meriwayatkan dari Imam Malik, tapi kali ini bukan. Qala haddatsana Amr bin Yahya, ini terulang-ulang. Amr bin Yahya bin Umarah
bin Abi Hasan. Kunyahnya tidak diketahui. Beliau siqah, Madaniyun siqah. Ini jangan tak boleh bising. Abdul Aziz ini kunyahnya Abu Abdillah. bukan Ibnu Abdullah. Apa? Ibnu. Memang Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Kembalinya ke nisbatnya ke datuk, ke bapak. Beliau Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. An Abi, dari ayahnya, yaitu siapa? Yahya bin Umarah bin Abi Hasan. Abu Utsman. Ini terulang-ulang ya sanad ini, karena memang hadis ini sering menjadi patokan, jadi pedoman hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. An Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Madani, sahabat. Beliau Abu Muhammad. Baik. Qal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Disebutkan kalau tak salah anak mendapatkan dari, karena sudah agak sekian hari itu, siapa? Ibnul Mulakin rahimahullahu taala di dalam kitab Taudhih ini dalil yang menunjukkan tentang tafaqqudu ar-ra'aya, yaitu pemimpin sering memeriksa keadaan rakyatnya, pergi ke rumah-rumah rakyatnya, bukan ketika kampanye aja, tapi memang menjalankan amanah untuk selalu memeriksa keadaan rakyatnya, karena dia akan dimintai tanggung jawab di hari kiamat nanti. Makanya di sini Rasulullah datang ke keluarga-keluarga yang ada di Madinah, melihat bagaimana dan barangkali perlu diajari ini dan itu. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufar. Kemudian kami keluarkan untuknya air di dalam taur, yaitu semacam bejana. Min sufar, min telah kita sebutkan, dan ini adalah kalam dari Al-Karmani di dalam Darori, ini adalah min jinsiyah. Demikian pula ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, minnya jinsiyah, dari jenis sufar, mungkin suasa itu tadi, kuningan. Fatawadda, kemudian Nabi berwudu, kemudian diperinci, faghasala wajhahu salasan, ini mustahab, satu kali wajib, dua kali, tiga kali mustahab. Wa yadaihi marratain, ini menunjukkan bolehnya untuk bilangannya itu berlainan. Wa masaha bi ra'si, mutlak berarti apa? Mutlaqul fi'il itu hanya sekali, dan ini ma'ruf dalam pembahasan usul fikih. Kalau ada perintah atau khabar berupa fi'il, maka ini tidak menuntut kecuali satu kali. Kalau tangan sebelah kanan dulu sebagai tiga boleh? Nggak masalah. Intinya minimalnya satu, itu tidak masalah. Satu tangan kanan, satu tangan dua, tangan kiri dua kali, atau dua dan tiga, tak masalah. Karena apa? Kelebihannya adalah mustahab sampai tiga. Yang penting sudah memenuhi satu kewajiban. Fa aqbala bihi wa adbar, yaitu mengusap kepala ma'ruf, dari paling depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, ke hadapan lagi. Wa ghassala rijlaih, mencuci kedua kakinya. Telah kita lewati dalam sanad yang lain, yaitu salasan, sebanyak 3 kali. Tayyib. Apa yang diinginkan di sini? Hadis ini terulang-ulang, namun yang diinginkan adalah lafaz apa? Fi taurin min sufar. Tayyib. Tapi dalam tajuknya tak ada itu khosyab, hijarah, mana sufar. Tak, itu sekedar contoh. Boleh dari bahan-bahan yang lain, tak masalah. Dan ini sebagian ulama memakruhkan kalau dari sufar. Namun telah dibantah oleh Ibnu Battal dengan mengatakan Rasulullah adalah teladan yang baik, dan beliau pernah berwudu dengan yaitu bejana yang terbuat dari suasa atau kuningan, maka tidak ada alasan untuk dimakruhkan. Ilahuna wallahu a'lam. Dulu belum ada plastikan. Iya ya. Entah tahun berapa mulai agak modern kan ya, plastik itu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.